Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Ustaz Ahmad Sufyan Al-Ganjari yang telah melakukan mengakhir daripada guru Topukul. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengarkan sama-sama tausiah agama yang akan disampaikan oleh Mukarram Kiai Haji Rafrudin Nur. Kepada beliau persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada alim ulama beserta seluruh pejabat pemerintahan, guru kita Al-Ustadz Ahmad Sufyan yang kemarin pernah datang ke Sumatera di pondok pesantren kami Al-Baqiyatus Shalihat. Maka malam ini saya datang membayar hutang karena beliau kasih saya hutang ke sana, maka jauh-jauh saya datang ke sini. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Terima kasih saya sampaikan kepada segenap panitia dan orang-orang tua saya, kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati peristiwa yang sangat mulia, peristiwa yang sangat amat luar biasa, peristiwa diperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan sampai ke langit pertama dan ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, pada akhirnya menjemput perintah sholat 5 waktu yang asalnya adalah 50 waktu. Cuman setelah menerima perintah sholat 50 waktu, Nabi turun, kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, apa yang Allah perintahkan kepada engkau dan umat engkau? Nabi bilang, saya diperintahkan sembahyang 50 waktu dalam sehari semalam beserta umat saya. Kata Nabi Musa, umatmu tidak sanggup mengerjakan sembahyang 50 waktu dalam sehari semalam. Maka memang kalau kita pikir-pikir, betul lah, kita sehari semalam ini hidup cuma 24 jam. Kalau sehari semalam perintah sembahyang 50 waktu, bagi rata 20 menit cuman antara waktu ke waktu. Kada sawat begawi lagi, hanya menculup silawar hendak ke kebun, azan pulang kaum di masjid, kacol pulang silawarnya, kena begitu imbas sembahyang, culup pulang, azan, kacol pulang. Akhirnya sila waktu ngawian rabik culup kacol kan. Yang kesian nasib pengantin hanyar kesian. Nantu hagin kesian ada soal apa yang paling parah lagi nasib kaum kalau bisa beli ke rumah lagi. Hanya menganjing lawang masjid ting jam berbulik pulang dijamin kaum tuh habis masjid. Betul lah kata Nabi Musa nih, harus ditawar. Umatmu kada sanggup, tapi Nabi sependapat sebenarnya. Tapi Nabi kada mau langsung minta kurang dengan Allah. Nabi pandang malaikat Jibril minta isyarat, kayak apa? Dikira amun berbulik minta kurang. Malaikat isyarat ayuha minta kurang. Ini bahasa isyarat kepada kita.
sehebat apapun kita nih, jangan kada menghargai orang lain. Nabi itu paling hebat dah, tapi Nabi selalu minta pendapat dengan orang lain. Kata sahabat Ali karamallahu wajah, mahalakam ru'un an musawaratin. Tidak akan terjadi saling salah menyalahkan kalau keputusan diambil dari hasil musyawarah. Makanya kita selalu berunding. Kalau kita nih sekalipun baik tujuan, tapi kalau kada musyawarah, kada berunding, itu bisa tersalah juga. Saya pernah diundang, ulun diundang pengajian, mungkin panitia tuh kada berunding. Jadi sekalinya saya datang, saya duduk menghadang acara berjalan, sekalinya kada lama datang mobil sidan dari kota Jambi. Sekali datang pengasuh pondok pesantren Nurul Iman Kiai Tuha. Terpikir saya, pikir ulun nih, kalau ulun nang ceramah, kenapa Kiai Tuha ini datang? Kalau beliau ceramah, kenapa ulun disuruh ceramah? Kalau ceramah kada duanya, asal lebih kada mungkin lagi. Karena kami di Tungkal tuh kada pada tahan lawas ceramah. Apalagi berdua. Kadang hanya sejam ceramah. Jemaah itu jam terus dah. Saya kalau ceramah orang saya itu ke jam, aku kan ada lawas lagi, pilih topik lah lagi. Bukan sempian aja nalakas bulik, ulun jam nalakas bulik ya. Siapa takut ceramah sebentar? Aku 10 menit jam saya lawan. Wah, kamu lawat nyaman lagi. Ada heran model sudah. Makanya malam ini jangan pati jam mau pilih topik. Bingung saya. Rupanya bingung saya, bingung panitia lagi. Keluar masuk, masuk keluar. Keluar masuk, masuk keluar. Sekalinya mencuil ke saya. Ustaz dia minta maaf lah malam ini Tian kada jadi ceramah. Kenapa? Karena ada kiai dari Jambi. Jawab ulun, ayo kada apa-apa. Alhamdulillah. Ulun dapat hadir mendengarnya. Cuman guru aja Tian baca doa. Terpikir saya, kenapa ulun nang baca doa? Ini kiai-kiai Tuha adaan. Kiai-kiai kami nang Tuha-Tuha hadir. Aturannya nang Tuha baca doa. Karena orang Tuha itu kalau berdoa akrabul ijabah. Ini lebih lekas dikabul Allah. Karena kada banyak pikiran lagi, mikirkan hitungan hari juga kabila mati. Dan kami nang anumnya sepanjang umur masih. Makanya nang Tuha itu bagus baca doa. Mungkin panitia ini menjaga perasaan saya supaya saya ini jangan tersinggung. Pada jujur ulun akui sedikit kada tersinggung. Cuman hati kan nyaman. Orang penampilan segagah ini kan jadi. Apa kata dunia? Orang bilang saya ini mirip Afgan. Bukan saya, orang bilang. Dari teleponnya dari Pekalongan Jawa Tengah, Ustaz katanya mirip Afgan. Saya saja kada sadar kalau saya ini gagah, kada sadar. Akhirnya saya panggil santri saya, coba putarkan videonya Afgan itu bagaimana orangnya. Sekarang ini diputarkan berkacamata, penyanyi agak berlubak hati sebelahnya. Nyanyinya judulnya Kehilangan Cinta. Nah, saya perhatikan dasar bujur merek juga. Perasaan ulun lah tahu sama orang. Kita kan harus pede, percaya diri namanya. Sekalinya saya bercerita dengan kawan saya. Kata kawan saya, itu bang, kada seberapa, belum. Di kampung kami parah lagi katanya. Penceramah datang berempat. Panitia kada berunding. Masing-masing mau penceramah. Cuman panitia hebat. Nang tak bagus suara suruh baca Al-Quran. Nang kurang bagus suruh baca berjanji. Nang satu suruh ceramah. Nang paling tua baca doa. Ulun sahuti untung kada berlima. Cara berlima pas nang kalima tukang bagi nasi bungkus. Kejadian kada berunding. Ada kisah guru dari kota Jambi. Orang ini gawian motong karet. Kesubuhan tulak motong karet. Sepeda ditinggal di muara jalan. Rupanya kan subuh bang motong karet. Subuh itu ada pemuda bulik dari Begadang kehabisan duit. Tetamu sepeda tadi contannya, tapi kada habis contannya. Bannya aja sebelah. Ban hadapan baculnya nyaman bang, bacul ban hadapan sebelah. Ambilnya ban sebelah, nang sisanya digantungnya ke pohon karet. Segantung aja di pohon karet. Sekalinya nang Tuhan yang hendak bulik cari sepeda kedede. Ay jadi mana sepeda kok? Asa di sini tadi mana? Nah ham hilang jesiden. Ayo ha, alhamdulillah jesiden.
Walaupun hari ini hilang sepeda, tapi ya Allah, kau pernah menitipkan saya sepeda. Alhamdulillah. Lama aku pakai sepeda aja sih, ini hanya hilang, marah ada masalah. Sekali cari ada tergantung di pohon karet, tapi bannya hilang sebelah. Alhamdulillah Jisidin, ya Allah, kau kirimkan maling yang cukup pengertian. Kecuntan dari dihabisakannya, masih disisakan untuk ulun. Turun akanin begemat, hendak dinaiki ke rawa, bannya hilang sebelah. Paksa dipikoldin. Ayo hasil tidak aja kita bergantian. Tolakannya kami kalau aku berikannya aku mikul kamu. Kada mau rugi dan Tuhan ini bersyukur kalau situ. Sampai ke rumah, bini pulang ada di rumah. Rupanya nabi ini pada tapas ke hulu sungai. Rupanya yang pada tapas entah macam mana kah? Bunil kesangkut, anting-anting. Kami ditungkal bunil. Mungkin ngerti bunil anting-anting. Mungkin ngerti anting bunil. Mungkin ngerti juga bungol. Tangan ulang kan ke sini. Nah, tentu kan bergantung di telinga tuh nah. Jadi hilang anting-anting sebelah, tinggal sebelahannya lagi. Sekalinya bulik ke rumah, melihat ban laki sebelah, ban sepeda laki sebelah dede. Ai jadam ini, mana ban sepeda sebelah abahnya. Oja abahnya hilang. Ai jadam laki, kemana anting-antingmu sebelah? Maka sebelahannya tak ait abahnya hilang. Nah, jabahnya kita ini betul-betul senasib dan sependeritaan. Mungkin waktu menikah kemarin tersalah janji. Saya siap bahagia bersama, menderita bersama. Gimana terunggai? Bini hilang bunil sebelah, laki hilang ban sepeda sebelah. Orang kayak pagi bahagianya, jangan ada berjanji siap menderita bersama, jangan. Pokoknya kita siap bahagia bersama, menderita jangan ada. Kalau ada, kegantian aja. Karena kalau terimbai kan kaya. Bini sakit paru nak berenak, laki sakit hintuhot. Nah, siapa memilih bidan? Makanya kalau anak menderita itu kegantian. Akhirnya makan tengah hari sama-sama berpikir. Pikiran ng laki marahas bini ulun nih, anting-anting sebelahannya. Kainan apa pulang dia orang sebelah. Maka bini orang tetang bunil sebelahannya. Ada sama awan anting-anting bini orang di sebelah. Baik aku mengalah ujian ng laki, saya jual sepeda nang sisa nih. Kena duitnya tukarkan anting-anting sebelah. Marah ulun kada sepeda, asal bini anting-antingnya dua belah, sama dengan bini tetangga di sebelah. Nang bini berpikir juga, kesian laki ulun memotong karet kada sepeda, bannya hilang sebelah. Bagus ulun mengalah aja. Bunil nang sebelah nih ulun jual ke pasar, duitnya tukarkan ke ban sepeda sebelah. Marah ulun kada bunil, asal laki ban sepeda dua belah. Sama baik tujuan tapi kada berunding. Esok pagi sama ke pasar. Nang laki memikul sepeda, nang bini berbungkus bunil. Nang bini berjual bunil, tukar ban sepeda sebelah. Nang laki jual ban sepeda sebelah, tukar bunil sebelah. Itu rumah kiting-kitingan sebelah seorangnya. Makanya berunding. Belajar menghargai orang. Ini Nabi kada mau langsung minta kurang dengan Allah. Nabi minta pendapat dengan malaikat. Diberi izin baru Nabi minta dikurangi. Dikurangi 5 tinggal 45. Kata Nabi Musa belum bisa ulang alik 9 kali minta dikurangi, tertinggal 5 lagi. Tapi walaupun 5 pahalanya seperti sembahyang 50 waktu. Nah ini kada kau ditawar lagi. Ini sudah harga mati. Makanya ada tawaran. Walaupun kita tuha betingkawong berjalan, tetap wajib sembahyang. Ada kau sembahyang berdiri, berduduk. Ada kau duduk berebah. Ada kau berebah berisyarat mata. Ada kau isyarat mata pakai hati. Ada kau pakai hati mati itu. Sembahyang sampai ke mati ada tawaran. Maka ujian Nabi, man hafaza ala salatil khamsi akramahullahu bi khamsi hisab. Kata Nabi, barang siapa yang memelihara syaratnya, memelihara rukunnya, memelihara kekhusyuannya, memelihara keikhlasan dalam sembahyang 5 waktu, maka Allah kasih kemuliaan kepadanya sebanyak 5 macam. Yang pertama, yarfa'u anhu diqal aisi. Allah hilangkan, Allah angkat daripadanya rasa sempit dalam kehidupan. Hidupnya lapang, kada pati banyak mengeluh. Musim hujan bersyukur, alhamdulillah banyu kada menukar. Musim panas bersyukur, alhamdulillah jamuran lakas karing. Tapi kalau hidupnya merasa sempit, dikasih hujan paharunum. Kenapa? Jalan belicak.
Dikasih kemarau, harunum. Kenapa? Jalan berdebu. Wah, ada tenang kanannya. Tapi kalau orang ini sembahyang dipelihara, hidup tenang, bersyukur apa nang ada, nikmati apa nang ada, jangan memikir nang kada ada, apa nang ada. Itu sajalah hatinya tenang, kada gelisah kalau kita sembahyang 5 waktu dipelihara. Nang kedua, wa azabal qabri, nanti dihilangkan Allah azab kubur. Imam Syafi'i menambahiakan supaya kita di alam kubur ini jangan disiksa. Pertama, hidup kita jangan suka mengumpat. Mengumpat itu apa? Menyambati orang, menyambati kekurangan orang, menyambati aib orang. Itu harus ditinggalkan. Maka kita ini kadang ketujuh banget menyambat aib orang. Kata Kiai yang dari Jawa Timur kemarin, orang yang suka menyambati keburukan orang itu kebanyakannya lelakian. Amun bibinian desak sudah bawaannya. Udah sikin bukan ulun. Ulun nyampaikan cuman tapi setelah disaring-saring asa bujur juga. Kita untuk apa mengumpat orang? Untuk apa menyebut kejelekan orang? Kalau kita menyebut-nyebut kejelekan orang, itu mana sudah berdosa, nanti bisa kita nangkat tularan. Kalau kita nih menyambati kebaikan orang, lambat nular. Tapi kalau nyambat kejelekan orang, lakas nularnya. Makanya hati-hati. Amun tarung tuh bercampur tarung buruk, lakas buruknya. Kenapa? Sebab karena lebih cepat kepada yang buruk. Lagian kita nih hendak menyambati orang, kadang-kadang cerita tuh kada bujur. Ada sama orang kalau membuat cerita nih sampai bersambung 6 orang, kada sama. Ada tandingan di TV halam di Indosiar, nang masuk ke kotak kaca tuh, 4. Ada bacaannya pakai nang tulisan nang bakayo tuh. Ditampayakan kan yang pertama bacaannya apa? Ikan nila bepanggang. Kayaknya suruh buku tiak. Ungol banget juga baca buku tiak. Nah sana kan mendengarkan ikan nila bepanggang. Hah? Ya. Ikan nila bepanggang. Kena di sini buku tiak long sana. Lain lah. Ikan nila begulai. Kan beda ada tak? Nyaka ini pang berbuntur-buntur berarti ikan begitu. Sampai ke ujung sana karang bejarang. Nah kan ada sama. Ada kawan saya bercerita. Ya kawan saya ada orang Banjar liwat di kampung orang kita Jawa. Rupanya ada orang berkawinan. Jadi di orang Banjar sopo sing kawin kang. Siapa nang kawin tuh? Oh orang kita Jawa boten ngertos. Boten ngertos artinya kada tahu. Dikira orang Banjar tadi ngaran pengantin tuh buton ngertos. Disidin buton ngertos pangkawin. Viral di mana-mana ada nama pengantin boten ngertos. Rupanya minggu hadapan liwat lagi di situ. Ada orang meninggal dunia. Bertanya pulang, sopo sing mati kang dia. Bojo orang kita jawab boten ngertos. Mai jam marasnya hanya seminggu kawin dah mati ha. Kebanyakan minum keriting deing loh aja. Fitnah. Kalau orang ketujuh yang berarti keburukan orang ujungnya fitnah nanti. Kada bujur kada sama orang cerita aslinya tetambahi, nambah itu fitnah. Menyambat nang adanya itu riba, menambah fitnah. Jadi mana meribah, mana memfitnah orang banyak dosanya. Maka itu kita supaya selamat di alam kubur jangan nyambati orang. Yang kedua, ujar Imam Syafi'i supaya nyaman di alam kubur, jangan hasad, jangan dengki dengan orang. Kenapa? Karena kita ni rezeki kada pernah tertukar. Rezeki kada pernah tertukar dengan orang. Jangankan dengan orang, ading bading kada mau tertukar. Saya ada ading iring saya. Saya sekolah di kampung, adingku di kampung juga. Saya ini kan orang kampung bang. Orang kampung saya ini nampak di YouTube tuh orang kota. Gaya itu man 3 kali 3 sama dengan 9. Gaya tidak gaya sing penting penampilan. Ada saya ini orang kampung. Saya sekolah di Kuala Tungkal PHI. Adik saya sekolah juga. Saya menyambung meneruskan di Pekalongan Jawa Tengah dekat Habib Lutfi. Adik saya ke situ juga. Ampih saya mondok ampih juga. Boleh ulun bulik juga. Nikah ulun nikah juga. Saya dapat kakaknya, bantainya adingnya. Jadi kami berdua ading, bini berdua ading, kami berdua ading. Tapi rezeki kada sama, kada pernah tertukar, kada pernah. Apalagi dengan orang lain. Kenapa? Sebab karena rezeki itu jadi Imam Syafi'i ibarat bayangan. Bayangan itu kayak apa aja?
Kalau itu bayangan kita berlari, kita tetap dikejarnya. Berjalan kita, bayangan berjalan juga. Melacung kita melacung gini. Bukah kita bukah juga. Kemana aja kita pergi, bayangan kada pernah tertinggal. Tengah hari tulak ke pengantin, sekali boleh ke rumah hilang bayangan mana ada. Isuk antara kan orang nih cija bayangan pian ketinggal tak kapit di pagar rumah kami. Mana ada, nengar rezeki itu kadang-kadang ditulak-tulak. Ini saya ke Kalimantan ini hendak sebenarnya, cuman masih gegairan. Saya minta dengan Ustadz Sandi ini tahun ludi aja, tapi takdir bicara rezeki saya tahun ini harus sampai ke Kalimantan. Saya seumur hidup bersuara ke sini. Jadi saya termasuk Banjar Sasat, ada bisa menuju buli kampung. Untunglah ada perantara saya datang ke tempat ini. Ini takdir namanya. Dia bisa dilak, dia bisa dilak. Kalau memang rezeki kita kayak apa aja, kadang dilak. Saya sudah pernah ngisi pengajian imbah maghrib 1, imbah isya 1. Jadi saya imbah maghrib tadi pengajian semenjak isya berjemaah, hendak langsung bulik ke rumah karena ada pengajian syuting lagi, 1 lagi pengajian. Jangan panitia, jangan bulik hulu setai. Hulu ke rumah hulu, panitia nyiapkan makanan. Ulun ke sawat, ulun ada dihadangi pengajian lagi imbah isya. Ada guru aja, ada nyaman sudah disiapkan panitia. Ulun juga nyaman juga. Kawan jemaah pakai kayak kepada macam mana deh? Ayo haji ulun, nikmati haji bagian ulun. Sakamnya buka tadi lewas datang bosangki asoy hirang. Dikasih ke saya begitu masuk mobil, japai sangki itu. Dia kok ada kasakitnya nih. Mana ada sakitnya unang-gelah berarti. Sekali ku japai ada berlidi-lidi ha. Rupanya sate rupanya. Sekali ku buka bagaimana sukan kan supir. Bagaimana membuka 4 bungkus sate. Dia pun ngaran rezeki kada kawa ditolak-tolak. Malah bertambah. Jaka ulun singgah tadi ke rumah tuh paling sebungkus dulu nih orang. Itu yang tidak habis makan. Karena saya tolak-tolak 4 bungkus. Makanya rezeki itu bagus ditolak-tolak saja. Pak insya Allah luput bujur. Kebetulan lah kayak dia. Nangaran rezeki kan hingkat. Ada di daerah Riau, pusatnya Suah ke Riau. Karena kalau ke Sapat liwat tuh. Nah di situ kata kawan saya ada buaya. Buaya di sana jaga-jaga, di sana banyak buaya. Jadi saya pergi, hanya buaya melangak di atas. Tapi halo ya masih. Nah, jalan, ulun umpat lalu aja. Yang jangan tajun, ulun kada mengganggu. Jadi cuman terpikir karena di atas nih buaya halus, tentu ada mamanya di bawah tuh. Nah aku meeting buaya halus itu terpandang mamanya kan gaya juga. Jadi ada buaya ganas. Jadi kepala desa tuh mantan jagau bang juga. Kumpulakannya orang yang jagau-jagau tak kumpul di pinggir karet. Oh dia kepala desa, saya mengundang sempian hendak menyuruh siapa yang berani mengusir buaya yang ada di sungai ini. Karena ini mengganggu kepada masyarakat. Tapi perlu diketahui buayanya ganas. Kalau dapat mengusir ini buaya, diupah 5 juta. Maka 5 juta berhari, banyak 5 juta halam. Yang jagau-jagau, kada mau langsung tajun. Pakai taktik dulu, dites-tes dulu, lalu jagau kakada ke buayanya nih. Sekali diparaki, mencirit matanya. Ay, jangan sikong, kayak tinandu. Ayah nantang nyuruh turun, ini turun kau siku-siku kalau hendak singel kita. Jadi orang buah jagau tadi ambilnya buah nior dah, timbainya soalnya disambarnya. Dia orang jagau gila, tajun ke bawah ini. Kenapa nang ditimbai sambarnya? Ini sama mantar nyawa ini. Jagau juga, tapi pikir-pikir lah nasib. Sekalinya dudukan ungkung-ungkungan. Hendak bulik malu. Jatuhlah martabat jagau kalau bulik. Barang sudah terlanjur turun. Dia hendak bulik berdahulu. Sebenarnya hati itu nak bulik, cuma sopan. Jadi ungkung-ungkungan di situ. Sekalinya ada lawas mencapau tajun sikong. Disambar buaya, tangkisnya, ragapnya, cucuknya mata buaya. Buka buaya itu. Rupanya buaya itu kalau dicucuk matanya, buka. Mau kada percaya? Coba kan. Cuman keselamatan tanggunglah masing-masing.
Begitu buaya nih lari naik nang tajun tadi, orang bertepuk tangan, hebat jurang di kampung, masih ada nang jagau sanggup mengusir buaya. Sekarang sarik sini, mana inya? Uji sidin. Dia kepala bisa sabar lo, ada duitnya, hitung lo, mana inya aja? Bukan duitnya, nang menyinggol aku tadi mana orangnya? Rupanya disinggol orang, deh mendekor. Siapa hendak ngol tajun ke bawah. Akhirnya nang ngaran rezeki 5 juta, hagininya sampai kayaknya. Walaupun tajun terpaksa, tapi kan takdir mengatakan 5 juta tuh hagininya. Tadi ingat, walaupun gak diusahai, siapa bungol tajun ke bawah itu. Tapi karena Allah hendak mengasih kita rezeki lewat situ, maka dapat. Makanya kita nih ada perlu dengki dengan keberhasilan orang lain. Jodoh ada pernah tertukar. Saya sebelum menikah dengan istri saya, nih mumpung bini ulun ke-4 nih bagaimana di rumah. Diam di rumah situ. Saya pernah bertunangan dengan seseorang 5 bulan dia bertunangan. Dipanggil oleh calon mertua. Saya kira tadi minta lekas, ternyata diputuskan malam itu. Aku bulik dari situ tersipak pintu, tertendang pintu saya. Jadi kata calon mertua, hati-hati di rumah kami gelap. Pikir hati saya bukan rumah gelap, hati saya yang galau. Apa tidak galau? Orang segagah aku diputuskan. Apa kata dunia? Kalau orang jelek diputuskan wajar lah. Orang segagah saya. Tapi Allah memilihkan, ternyata ada gantinya. Maka kita tidak boleh dengki, tidak boleh marah, tidak boleh. Makanya hubungan kami tidak putus. Seperti adik beradik tetap. Kenapa? Kita tidak boleh dengki karena semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang ketiga, wa yu'tiyahu kitabahu biyamini. Kalau kita ini memelihara sembahyang 5 waktu, nanti diberi buku catatan dari sebelah kanan. Kata Imam Syafi'i, supaya amal timbangan amal berat, selalu mengucapkan 2 kalimat syahadah. Nang kedua, selalu hadir di majelis ilmu. Kalau hadir di majelis ilmu, timbangan amal berat. Ujar sahabat Abu Hurairah, ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawuan. Pahalanya kita duduk di majelis ilmu semacam ini lebih disukai daripada pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Siapa yang sanggup sembahyang sunat 1000 rakaat? Tidak sanggup. Kita sekaligus itu judul wali ini tuh. Kalau wali murid cuma ada harapan 1000 rakaat. Saya pernah mengambil ijazah dengan guru sembahyang sunat 200 rakaat semalaman, dapat 100 cuman. Tidak sanggup lagi, bilang asal pacol apa itu. Nah, kalau dipaksakan harus habis 200 rakaat, entah ngapa nang pacol pulang. Kita duduk sini kan ada pacolnya, tapi pahalanya lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Lebih baik daripada mengantar jenazah 1000 orang. Kabila kita mengantarkan jenazah 1000 orang ke pemakaman, orang meninggal jarang. Apalagi tinggal di kampung, makin jarang orang meninggal. Setahun sekali namun ada orang mati. Kenapa? Karena orang di kampung tuh ada banyak orang, 20 orang juga. Namun hari-hari mati 20 hari tutup kampung. Makanya jarang mati. Nah, kita hadir ini memberatkan timbangan amal. Kemudian yang keempat, wa yamuru ala sirat kalbarki. Nanti menyeberangi titian siratal mustaqim kayak kilat menyambar. Titian siratal mustaqim itu tingginya mendaki 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, nurun 1000 tahun. Itu lebih tajam daripada mata pisau cukur, lebih halus daripada rambut. Kemudian di bawahnya neraka jahanam. Maka supaya kita nyaman menyeberang titian siratal mustaqim kayak kilat menyambar sampai ke seberang, masuk ke dalam surga, sembahyang 5 waktu dipelihara. Imam Syafi'i menambahi pula, apa amalan menyeberang titian siratal mustaqim supaya nyaman? Uji sidin pertama, hidup harus berkasih-kasihan. Hidup jangan bermarah-marahan. Kita nih kalau menurutkan marah bisa nikah. Makanya kita jangan bermarah-marahan. Orang bermarah-marahan nih dengan orang yang hendak berbuat baik dengan kita pun kita bisa nikah. Ada kisah kawan saya, ada orang tua umur 70 tahun sudah datang ke rumah dokter karena banyak penyakit, hendak mengadakan apa namanya kalau bahasa sekarang konsultasi begitu, konsultasi, mengadukan penyakit, minta jalan keluar, namanya konsultasi. Nah, saya ya konsultasi tadi. Aku tadi bisa sampai itu. Jadi, oh jangan Tuhan, dokter, saya mau bertanya,
kenapa akhir-akhir ini saya selalu pening kepala. Uja dokter, berapa umur pian? Uja sidin 70 tahun dokter. Oh pian sabar aja, itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Batakon pulang sidin, apa nih dokter ja ulun nih, maka karap sakit pinggang. Uja dokter sabar ay paay, biasa aja itu sudah memang bawaan orang umur 70 tahun. Sarik sidin, tersinggung juga 70 tahun terus dia nampak banget memadakan Tuhan. Cobalah cakap padakan kebijakan berbungkok kenyaman mengurangi. Ini padakan 70 pikir hati sidin sebakas lagi kau bersurah 70 tempiling sidin. Ada pilingan gue orangnya. Sekalinya bertakon angkat 3. Kenapa lagi dokter? Aku nih sakit betis bangun pagi. Ujar dokter biasa ai paai. Itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Lapau tampilin sebakas. Ujar dokter nggak apa-apa kau tampilin saya. Biasalah dokter aja. Itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Dasar penampilingan. Makanya kita nih hidup jangan bermarah-marahan. Amun ada orang buat salah, maafkan. Kita jangan membalas salah. Makanya kata Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada Imam Hatim Al-Asam, apa amalan supaya hidup nyaman? Ujar Imam Hatim Al-Asam gampang, 4 macam yang diamalkan. Yang pertama jisidin amun orang kesalahan kita maafkan. Yang kedua kita jangan balas salah. Selesai itu. Nang baik itu hidup kita selalu berbuat apa yang disukai orang, jangan berbuat apa yang nggak disukai orang, nyaman toh. Istri jangan berbuat apa yang nggak disukai suami, suami jangan berbuat apa yang nggak disukai istri. Apa yang nggak disukai istri, suami kada boleh memuji bini orang di depan bini seorang, itu kada boleh, rawan kecelakaan. Saya ada kawan kiai, kawan saya rupanya ada pembantunya bini bungas, tapi kada apik. Kada apikan pemberang lalu harun nomai guru nih aku mainnya aja walaupun bungas kalau kada apik nih kada ketujuh saya singgung bininya jangan bini dapat tadi pak aja coba ulang sekali lagi aduh nih ulang lagi jangan ulang cintong di tangan dah tarai ulang kada melapoi gede hijau itu kiai itu apalagi RT jangan nak memuji bini orang kalau kau terabang cintong kadehi. Begitu juga, makanya kita nih kalau hendak memuji, jangan bini orang, puji bini seorang. Bilang sama istrinya, dek, indahnya bulan, tak seindah wajahmu. Padahal adabnya minta ampun. Jangan bini orang dipuji. Bini gitu juga. Ada boleh membanding-banding laki awak sama laki orang. Ada boleh rawan juga. Makanya kita nih kada boleh membanding-banding laki awan laki orang. Nang bagus itu kita selalu berbuat apa nang disukainya. Apa nang disukai bini lakukan. Bini ketujuh digini bahagia gini. Inya bersesapu digini ketujuh gini. Kasihan inya. Kemudian laki gitu juga, bini gitu juga. Napa hendak laki turuti. Bini hendak bertukar jilbab tukarakan. Bini hendak bertukar baju seragam tukarakan. Bini hendak bertukar sangkik sandal tukarakan, hendak bertukar galang intan tukarakan, asal ada duitnya. Duitnya kada dapat tukarakan. Bini gitu juga. Apakah hendak laki turuti? Laki hendak minum kopi ulakan, yang hendak makan limping kan, yang hendak makan cincau kan, yang hendak kawin pulang kawinakan. Biasa itu. Ada kisah anak begini juga. Ini panjang akalnya. Jadi kada wani on bini. Tadi dia mau kada wani cuman bininya tuh wani pada laki kan. Jadi kada takutan kada on bini cuman bini lebih wani. Cuman hendak bini dua. Cari akal pura-pura garing jadi seminggu 2 kali garing. Maka di Simbungkon aku melihat YouTube-nya. Ada yang mengirimi ke ulun ada bakal lumbunnya begitu gelitirannya. Oh jangan bini apanya ayahnya gering apa? Gering pang. Gering apa gerang? Bisa sigar aja. Kenapa maka penggeringan? Kalau aku ada nazar kan aja. Ih, presiden, aku ada nazar. Apa kan dilakukan? Itu nama penggeringan. Gawi. Aku dia anak menggawi, tapi takutan. Lo kayak sarik. Wah, lo ngapang nggak bisa sarikakan ujian yang bini. Amun hajin kesehatan abang, apa yang tak bisa kulakukan? Ujian yang bini. Ibarat main cato, masuk dah tuh, sak dah tuh, sedikit lagi tuh mati tuh, mat lah pokoknya. Sudah masuk jalannya, bagian nang bin laki, aku ada nazar, hendak bini 2. Makanya ibu
biar laki penggaringan takut nih lo ada nazar. Nih bulik nih bisa kenapa buka garing. Oh jenang bini kenapa lambat bepada? Coba bepada dari halam, tinggal tunjuk hendak ke mana? Wah kasih jual baju muka kerana tolak. Dapat restu dari bini. Oh jangan bini kini hulu hati ngulok. Aku masakan perang panjang ngulok. Oh jangan lagi gini apa perang panjang? Aku bersurah dah. Amun ikam hendak kawin, tinggal tunjukmu ditinggal. Oh jangan lagi amun tunjukmu ditinggal, putus semuanya. Sakit aku, oh jangan ini sakit telunjukmu nang ditinggalkan. Tak sesakit aku nang kau tinggalkan. Wanita mana yang tidak terluka hatinya kalau melihat suaminya bersama wanita lain? Di mana tuh? Di Indosiar. Film rahasia. Apa film Suara Hati Istri? Aku nonton saya. Saya nunggu kapan film Suara Hati Suami pulang. Ada enggak? Cuman nang laki ini panjang dua akal. Isok kadang pukul garing jeda. Cuman ungu. Jadi ini apanya pulang? Apanya nih ungu? Aku nih ungu bingung mikirakan. Ngapa nang dibingungkan? Bingung aku disiden. Sementara ikam kadenda aku kawin. Sementara takdirku nih begini dua. Ikam kada mau. Ini macam mana nih jalan keluarnya? Di mana tahunnya aja ikam maka begini dua. Aku aja sudah periksa ke paranormal. Garisan tanganku ini ditakdirkan Allah begini dua. Oh janang bini, aku gen hanya periksa juga ke paranormal. Garisan tanganku ini salah sedikit bisa membunuh laki. Oh maka itu jangan laki kan dia aco. Nah panjangnya kemana kisah aku tadi Malaysia. Nah jadi kita berkasih-kasihan, jangan bermusuh-musuhan. Berkasih-kasihan kal walid ma'al walad. Bersayang-sayangan seperti sayangnya orang tua kandung dengan anaknya. Karena sayang orang tua dengan anak sepanjang masa kada pernah hilang. Nyawa taruhannya dilakukan orang sayang dengan anaknya. Jangankan kita, hayam itu saja anaknya tangkap nyambernya. Kada takutkan. Sudah menyeberang. Kami ada babi di sana berjurut. Mamanya nyeberang dah. Saya ngeliwat ke mobil. Anaknya tinggal sebelah sini membuliki. Nya kada peduli keselamatannya, yang penting anak yang dilindungi. Kenapa? Sayang orang tua kepada anak itu kada kau dibayangkan. Ada kisahnya di Kendilahan. Mungkin tiawat pawai anggota Dewan orang. Jadi sayangnya dengan anaknya. Suatu saat katanya pergi menjala lontak nang ditimbai ke tepi sungai, nang ditarik dapat ikan iwak tuh lontak namanya. Jadi tolak melontak bawa anak nang anak bekayuh di belakang. Sekali bekayuh tekipai nang anak gugur ke sungai, disambar buaya. Begitu disambar buaya minta tolong, abahnya timbai lontak langsung terjun payung. Diragapnya buaya, cucuk matanya melepas, terzikir abahnya sampai ke atas. Kada diduga berani mengalahkan buaya, saking sayangnya dengan anak. Sekalinya bulan hadapan pulang, tulakai pulang menjala, tapi anak ditinggal nang dibawa bini. Maka bininya penyarikan banget pulang tuh. Ba mamai terus harunom sambil bakayuh huit sana huit sini terjungkang. Gugur ke laut sambar buaya, minta tolong bang, tolong. Nang lakinya mikir, tajuni kada. Akhirnya apa jenang laki? Ayuh buaya aja hendak buah taros. Ma asra'u ma nasita. Mengapa begitu cepat kau lupakan janjimu yang dulu? Nah inilah kalau sayang sesama kita bisa luntur, tapi sayangnya orang tua kepada anak sepanjang masa, maka kita berkasih sayang seperti orang tua sayang dengan anak. Yang kedua, supaya nyaman menyeberang titian siratal mustaqim birrul walidain. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua, harus baik kepada kedua orang tua. Makanya kalau orang tua kita kada ada lagi, kirimi setiap imbas sembahyang Fatihah. Kalau keganangan kayak apakah orang tua saya di alam kubur saat ini, Al-Fatihah. Tambahi kul huwallahu ahad 3 kali dulu ulang, seperti khatam Al-Quran 1 kali. Kena keganangan pulang Al-Fatihah. Kalau orang tua masih hidup,
Kalau orang tua sudah meninggal, kalau orang tua masih hidup jangan dikirimi Fatihah, kirimi beras, kirimi duit. Ini orang tua masih hidup, surangan di rumah. Kayak pakai aja mamaku di rumah nih, makankah sudah Al-Fatihah. Itu Malaysia anak itu. Nah pakai aja umumnya aku tahu nih, sebulan nanda asa kanyang terus. Kanyang aja anak kirim Fatihah manjang. Jadi kada bukan makan lagi kawitan. Orang dihilangi, apalagi kawitan lelaki sorangan lagi, mama udah meninggal, itu harus karap dihilangi, karena mun lambat menghilangi rumah berhamburan kayak kapal pecah, hilangi abah anak makan apa bah, anak kakap beguring kah, kada aja, mun kakap bepanggang anak labah, kada aja, mun kakap bebakar anak labah aja, kada kakap putih bahagia, kada aja sih, kasihan banget, hendak labah aja, aku tukarkan tapi nang lawas tinggal tepat kaya aku disiden. Kopi hanya anak labah aja. Kata payah disiden. Umay abah ni serapakan dihendak. Amun bebini pulang hendak labah. Hendak hai jadi dunia. Apa payahnya? Birrul walidain. Nantinya berang titian suratal mustaqim. Nyaman. Nang terakhir. Orang kalau memelihara sembahyang 5 waktu. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Nanti masuk ke dalam surga tanpa dihisap. Imam Syafi'i menambahkan supaya masuk surga kada dihisap, hidup harus merendah diri. Jangan kita nih merasa hebat daripada orang lain sekalipun hebat. Kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Kata sahabat Ali, jadilah engkau di sisi Allah paling baik manusia. Tapi jangan pernah merasa sesama kita paling baik, tapi merasalah sesama kita paling jelek. Kalau kita berusaha paling baik di sisi Allah, tapi merasa sama kita adalah orang paling jelek, itu bagus sudah. Di zaman dulu ada santri mondok 10 tahun mondok lawas dah, anak bulik, anak ampih mondok. Oja santri Mbah Yai, ulun hendak bulik, ampih mondok. Uja Kiai kada ikam belum tamat, tapi sudah 10 tahun Mbah Yai, saya pamit pulang. Uja Mbah Yai, ayuha mun ikam hendak bulik, tapi ada syaratnya. Selama 3 hari saya kasih tempo, kau carikan orang yang paling jelek di antara kita, bawa kasihan. Amun dapat mencarikan orang paling jelek, nah ikam lulus disiden. Malam pertama berpikir orang santri tadi, siapalah yang paling jelek, menyusuri hewan. Kita pikir anjing. Uji sidin anjing nih paling jelek nih. Kemana-mana kan bisa lawar. Wah lah melihat anjing bisa lawar. Kan ada suah. Tetamu orang menyalak, mengapung, mengikut. Berarti paling jelek. Tetamu kawannya bakal lahi, bertinjak. Berarti anjing paling jelek. Tapi terpikir pulang, anjing jelek. Tapi anjing juga punya kelebihan. Dalam kitab Kasifatus saja, kelebihan anjing itu 12 macam. Kalau saya terangkan malam nih sampai subuh kada selesai. Kenapa? Ulun kada hafal. Kitabnya ketinggal di Sumatera kayak kami nyampaikan. Pokoknya anjing ada punya kelebihan sifat tawakalnya tinggi. Anjing tuh kalau pergi ke kampung sebelahnya kada suah besango. Suah lah melihat anjing titik-titik besango nasi bungkus suah lah. Kita tulak maulid aja besango nasi bungkus dan bulik. Berarti kita kalah tawakal dengan anjing. Anjing sanggup uring di perumahan. Tawakalnya berserah dengan Allah, kada mikirnya lu pada ular kada apa-apa, kada takutannya. Nya berserah dengan Allah, kita menawani gue nang perumahan. Taraimu datang ular sambur. Nah, berarti tawakal kita kan kurang, kalah dengan anjing. Tapi pikir pulang sidin, mungkin hayam sakujane nang paling jelek. Karena hayam nih ketujuh banget nunggu yang bihira. Begitu orang bihira berjauh nyamatok. Berarti hayam paling jelek. Bakiki terus gawian gantung apa hayam tuh kalau lapas jam 6 bercari sampai jam 6 petang. Berarti hayam nih paling jelek. Tapi terpikir pulangnya hayam juga punya kelebihan. Hayam itunya kada suah melandau, nya guring kada suah kesiangan, bangun kada suah kesiangan. Pernah lah kita melihat hayam kesiangan bangun, melandau. Kalau bahasa kami di Sumatera melandau, tahu bahasa di sini Melayu. Soalnya melihat hayam melandau, coba kita buka lawang ruangan hayam tuh jam 6 pagi, ada lah masih guringan. Oh hayam tuh jam 4 nih bangun dah kongko, ya. Ayo sembahyang tahajud, ya pada dihirani berenainya sudah jam 5 berhikmatnya masa sahutan kongko, ya.
Nanti aku belum bangun, tunggu sama jadi hulut hayam kita, tadul hayam bangun, hayam kada suka melandau. Sementara anak kita buka kamar melandau, berarti kalah kita dengan hayam. Hayam punya kalau sanja anak ini kumpulakannya, ada mau lagi bertaburan. Pernahlah kita melihat ada anak hayam berkeliaran malam. Dede. Sementara anak kita selalu berkeliaran malam, berarti kan kita kada lebih baik daripada hayam. Tapi kira pulang gulingan sih malam isok berpikir pulang malam kedua deh nih 3-2 malam lagi tapi kira pulang mungkin dia orang yang paling jelek orang gila sapo karena orang gila itu kan kemana-mana pakaiannya kada terurus kadang silawa rabit kadang kada berbaju rambut kayak ketaran hayam jadi kada terurus mungkin orang gila yang paling jelek tapi terpikir pulang sih orang gila jelek tapi ini ada punya kelebihan. Orang gila kada suah mandirakan aib orang. Ada suah melihat orang gila dudukan di warung kopi nyambeti orang ada suah. Orang gila itulah dia bertamuan sesama inya. Saya di sana orang gila 2 bertamuan sesama inya terperaungan ada betaguran tahu. Jadi orang gila bang. Jadi kalau ada di kampung kita orang kan mau betaguran itu tuh orang. Nah, makanya kita beda pendapat biasa aja jangan sampai ada betaguran. Orang gila jangan mau betaguran tersimbol kalau betaguran ya. Berarti presiden aku ini kada lebih baik dari orang gila. Hari keempat, hari ketiga datang ke rumah kiai. Oh jangan sidin Mbah Yai, ulun sudah tetamu siapa orang paling jelek di antara kita. Oh jadi siapa? Saya Mbah Yai. Kalau begitu di sini lulus ikam. Makanya sehebat apapun kita, kalau merasa hebat, bagus orang nang gak dapat hebat, tapi jangan merasa hebat. Man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa orang merendah diri, pangkat pasti diangkat Allah. Tapi kalau sombong, pangkat diturunkan Allah. Seperti orang main bola tangkis, main badminton. Bola tangkis itu kan kalau kita kasih bola tinggi ke atas, tunggu berikannya berdangong dicimis kawan, tahan melacongnya mencimis itu coba tarai. Tapi kalau bola dikasih rendah, maambung ke atas diberikannya. Apa sebab? Karena bola rendah ada kau dicimis. Kalau bola rendah dicimis masuk bawah nih. Kalau ada orang main bola tangkis, bola rendah cimis terus, itu orang main pekaningan namanya. Kalau orang merendah diri masih dimusuhi, berarti orang tuh ada beres tuh. Makanya kita nih jangan pernah merasa hebat walaupun hebat. Karena kalau kita nih kadang merasa hebat walaupun kita hebat nanti bisa jadi hebat. Ada kisah, ada di YouTube tuh kisahnya. Orang tandingan bola kue. Oh jangan satu desa kita bola kue, bohulok kek. Bohulok kek itu menurut wadah kami ada 40 biji setuangan hentalunya. Kasih hentalu deh bohulunya. Hentalunya 40 biji, susunya 2 pot. Gulanya 2 kilo, agen tandingan supaya dapat nomor 1. Nang 1 desa bola kue bingka. Kue bingka ini kan hebat. Dari mencium baunya aja lapar dah. Lagi seharian kada makan belum. Makin lapar lagi. Nang 1 desa bola kue sarang samut. Biar kita dapat juara 1. Kenapa? Karena kue itu ada lubang-lubang dalam kue. Nah, jadi kan hebat. Kita dapat nomor 1. Ada 1 desa, kada 4 bertanding. Ujian kepala desa, kenapa ibu-ibu kan umpat bertanding bola kue? Ujian ibu-ibu kenapa kita ulah? Orang harap-harap modal. Karena entalu 40 biji setuangan, awak kenapa diulah? Ujian kepala desa, aku ada biji pisang di rumah. Pisang masak lagi ketumbuk. Kita ayakakan tapung, kita akan santan kelapa, diaduk, bungkus ke daun, dipais, disumap, jadi pais. Cah, denang ibu-ibu, di harapan manang. Orang bahulok kek, awak pais pisang, di harapan manang. Oja kabla desa kita kada marap manang. Nang penting kita ikut berteritisipasi. Berteritisipasi begitu. Artinya umpat meramaikan jadian. Masalah nomor belakangan. Sekalinya hari ditentukan. Juri sudah kumpul. Nang membawa bulu kek datang dengan penuh bangga. Merasa hebat dia. Kenapa? Dasar hebat. Kuenya bulu kek. Intalunya 40 biji. Wajar ini merasa hebat. Nang membawa kue bingka datang dengan penuh bangga. Kitalah nang dapat juara 1. Kenapa? Kue kita hebat. Kenapa? Dasar hebat. Kue bingka yuk. Bingka saya makan bingka malam semalam. Dasar nyaman. Ada bayar Pak. Nang membawa hulu sarang samut merasa hebat. Kenapa? Karena kuenya aneh.
Bisa ada lubang-lubang dalam kue. Jadi juri bingung kita menilai. Dapat juara 1. Semua terkumpul di tanah lapang. Juri terkumpul, kue terkumpul. Yang belum datang, Pais lagi. Kenapa Pais maka tadi datang? Karena mengantar betul tunjulan. Oja inor ika maja mahai mantan. Oja imah cak ada parlo. Suruh ijo ke mantan. Ijo tak ada pandak. Batu tunjulan terpaksa bini arwah Haji Adul mantan. Nah kali nggak mantar hilang. Jadi lagi orangnya udah juri siapa punya Pais Sikong dan ngakunya. Siapa yang ngaku mirip Supan di Sikong. Sekalinya pas hendak ditentukan penilaian turun angin ribut. Bagi turun angin ribut, debu berterbangan. Semua menampal kue yang ada. Juri periksa kue bulu kek penuh dengan debu 0. Periksa kue sarang samut, ada berlubang lagi 0. Yang selamat tinggal Pais lagi. Maka juri menetapkan yang dapat juara 1 adalah Pais walau terpaksa. Jadi sejelik apapun kita, kalau merasa jelik hebat sudah daripada orang hebat tapi merasa hebat. Nah terakhir, ujar Imam Syafi'i, amalan surga harus kasih sayang kepada para aulia Allah. Makanya malam ini kita sertakan menghauli guru kita. Ini tanda kasih sayang kita kepada kekasih Allah. Ulama warasatul anbiya. Tandanya apabila dipandang ketularan barakah. Gambarnya saja kalau dipandang asa hidup sidin masih. Apabila gambar sidin beandak di dinding rumah kita kedua nih, kita lewat situ ada baju ada berani. Itu gambarnya cuman kayak apa orangnya, itu namanya ulama warasatul anbiya. Nang kedua, cakap sidin tuh sampai meninggal sampai ini kita kegenangan masih menurut kita. Maka cakapnya tuh menularkan barakah. Itu tanda ulama warasatul anbiya. Kalau kami ditungkal panggilannya ayah. Kayak Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, pendiri Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat, sepupu sekali dengan Tuan Guru Kiai Haji Bakir. Saya tadi alhamdulillah dari sana sempat bertemu dengan beliau, baru ke sini makasih terlambat. Itu beliau kalau bercakap nularkan barakah. Kan hadapan pondok Ustaz sebelum kemarin kan banyak lubak di situ. Lubak-lubak ganal-ganal. Orang Singapura ada berkunjung nang sugi-sugi itu. Sidin berkisah cuman udah sidin ancaman lubak-lubaknya hendak kami tampal awan sabut nyor. Oh jangan orang Singapura jangan ya hai dengan tanah kuning aja. Uji sidin hendak kayak kami tanah kuning cuman duitnya belum ada. Langsung didatangkan tanah kuning sebulan itu lebih kurang 75 mobil tertutup tuh halaman tiap itu sudah bertutup semuanya. Itu namanya warasatul anbiya. Ulun mencobakan juga kami membangun pondok haloi pulang. Ulun di Al-Baqir Salihatai ketemu sidin waktu kemarin cuman kada kenal. Tak kenal maka kada sayang, kada kenal pang di sini makanya saya melihat tadi kayak suah melihat begitu. Rupanya sidin pernah di pondok kami. Nah jadi ulun maulah pondok haloi hagin anak. Jadi banyak lubak di depan majelis tuh. Jadi saya bawa kawan saya nang sugih. Dia ulun ancaman lubak-lubak nih hendak kami tampal pakai sabut apa nya. Bagus saya setai langsung dapat dukungan kepala banget. Berarti kan kita ini kan termasuk warasatul anbiya. Kalau model orang nang alim nang disayangi Allah, kalau kita ingat dengan cakap sidin pakai hak barakah. Saya bulik dari Pekalongan tahun 95 disuruh ayah majar di Al-Baqiyatus Shalihat. Saya bilang sama ayah, saya kada bisa baca kitab. Ya hai, kitab ganal kada bisa. Bagi sidin ayo ha. Saya ikut. Sudah seminggu kemudian ada kunjungan hendak melihat kemampuan santri baca kitab. Santrinya baru 34 orang. Saya datang di situ tahun 95. Ustaz Anwar Adebili santri pertama. Nah, jadi 34 orang. Ada kawan Ustaz Anwar Adebili itu. Namanya dulu Erwin diganti ayah Muhammad Kuswin. Haloi orangnya, haloi. Suruh membaca kitab I'anatul Talibin jilid 2. Saya yang mendampingi. Soal kalinya membaca mencerah-cerah. Pikir hati saya beberis ke kitabnya. Hanya ada kebundul aja. Ada beberis. Pikir hati saya, Masya Allah, nangin gila jeri. Ini sama dengan ikan cipakol melajari buaya bakunyong. Nah, bingung, saya bingung.
Tapi bingung saya, bingung yang ngetes lagi. Oh jangan ngetes, baru muridnya itu hebatnya, kayak pak gurunya yang sebelah. Itu Manang jadi guru nih. Manang selangkah rupanya, walaupun terbungol pada murid, tapi Manang ujungnya. Saya ikutilah terus, alhamdulillah. Saya kan bisa ceramah. Izin dengan ayah, Puji Sidin datangi isi ceramah, menggantikan Sidin, tulak saya. Ada bisa ceramah, tulak aja tuh. Karena saya mengikut cakap Sidin, alhamdulillah sampai saya ke Kalimantan. Ini berkah Sidin diikuti. Saya kada mau nolak cakap guru. Disuruh apa aja, saya kada pernah menolak. Disuruh ceramah kada bisa, ceramah aja tuh. Suruh majar kada bisa, majar aja tuh. Tapi kelihatan. Datang Sidin bertongkat pulang. Apakah pundok? Pergi Sidin coba ikam cari buah-buahan nang bisa bolah kue. Karena ikam berjualan. Daripada yang belanja keluaran kan kena ngalih di luar sana. Cari aja kakak saya bolahkan kue. Soalnya abang ipar saya pepagian datang bersepeda membawa kue pakai kardus. Ulun kira tadi kue nang bakalas, sakanya kue yang kudok. Yang kudok tuh pisang ditumbuk pakai tapung disangga kayak gambung na. Yang kudok. Wah segagah saya berjual yang kudok. Apa kata dunia? Cakanya gambung nang dijual ada jopang. Amun gambung itu kan kue bakalas. Kue nang paling jagau kue gambung. Kue gambung itu dia payurang aja tetap gambung. Dijajak orang kimik jadi limping tetap gambung. Cacap bebanyu lanah tetap gambung. Sekali gambung tetap gambung. Ini nang dijual cangkodok. Suruh pulang bolah nang lain bolah bubur apa? Bubur kacang, tapung pisang lilin. Supaya kental santannya ulun tambahi dengan tapung gandum. Saya mengacak santan 12 tangan pakai tangan kiri, tidak sanggup sebelahnya. Dibungkus, dijual, kumpulkan duitnya, hasil berjual bubur, dapat berangkat haji tahun 2005-2006. Jadi kalau ada film Indosiar, Haji Sulam berangkat haji sebab berjual bubur, itu sebenarnya menyinggung saya. Bukan Haji Sulam, sebenarnya saya. Cuman sutradara tuh kada tahu kalau saya yang berangkat haji sebab berjual bubur. Kalau tahu, saya yang main film. Kalau saya main film, tidak ada harapan orang Kalimantan Selatan mengundang saya. Kenapa? Karena saya sibuk soteng di Jakarta. Jangannya kada tahu. Itu kalau kita menuruti cakap-cakap orang alim, insya Allah berakah. Makanya kita hari ini memuliakan beliau, menempatkan beliau di hati kita supaya kita kemana-mana ada di hati kita nih guru. Saya ini kemana-mana sampai ke sini. Kenapa maka dilayani begini hebat? Karena di hati saya ada guru bersama saya. Berkah guru, insya Allah hidup kita berakah, selamat dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.